Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya M. Bahtiar Johan dari SMK Negeri 3 Bojonegoro. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun fokus pada kegiatan pagi ini adalah pengenalan tentang alat pelindung diri dan sampai pada penggunaan alat pemadam api ringan serta pengidentifikasiannya atau klasifikasinya dipergunakan untuk apa. Baiklah, segera akan kita mulai pelaksanaannya. Baiklah, mulai kita akan melaksanakan kegiatan selanjutnya. Adapun alat yang perlu kita gunakan pada kesempatan kali ini antara lain yang pertama adalah baju kerja. Ini sudah saya kenakan. Fungsinya adalah untuk melindungi badan kita ya, ataupun kondisi terkena kotoran tidak langsung mengenai badan kita, dan ini adalah alat pelindung yang pertama dan utama pada saat kita akan bekerja. Yang kedua, ini karena posisi adalah kondisi pandemi COVID-19, maka kita butuh yang namanya hand sanitizer. Ini bisa langsung kita gunakan. Ini handmade dari anak-anak siswa-siswi kami jurusan kimia analis. Ya, ini sudah bisa memproduksi hand sanitizer. Ini penggunaannya langsung kita taruh di tangan kita gosok secara merata pada tangan kita. Ini sebelum kita bekerja kita gunakan hand sanitizer. Nah, yang kedua yang perlu kita gunakan adalah masker. Jadi masker ini berfungsi untuk melindungi hidung kita dari polusi asap kendaraan bermotor atau debu, atau terkait dengan udara kotor, bahkan juga virus COVID-19 pun harus kita antisipasi dengan yang namanya masker. Di masker yang saya gunakan masker yang double ya, proteksi. Jadi ada satu, ada dua, dan di sini juga ada rongga-rongga untuk udara yang masuk ke yang kita hirup bisa tersaring dengan sempurna. Nah, ini kita pakai dulu. Nah, ini di bagian atas ada penguncinya, ini yang kita gunakan untuk mengunci biar dia pas di hidung kita, tidak mudah melorot. Nah, ini sudah. Masker. Selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan terbuat dari kain, ini untuk melindungi tangan kita dari debu atau kotoran saat kita bekerja. Nah, ini sarung tangan sangat diperlukan untuk kegiatan praktek. Selanjutnya adalah kacamata untuk melindungi mata kita dan area mata dari debu, dari hal-hal yang bisa merusak mata kita saat bekerja. Nah, kacamata ini spesifikasinya bisa kita panjangkan atau pendekkan sesuai dengan kondisi telinga kita. Ini. Terus dia bukan hanya melindungi dari depan, tapi dia juga melindungi dari samping, dari atas, termasuk juga hidung kita ya, untuk pelindung hidung. Nah, ini bisa kita pakai, kita gunakan. Selanjutnya adalah helm. Helm ini digunakan untuk melindungi kepala ya, dengan kondisi yang baik dan bagus untuk melindungi kepala kita, di mana helm ini tidak rata tetapi ada benjolannya atau tonjolannya, yang mana jika terjadi sesuatu di sini tidak langsung mengenai secara semuanya, tetapi cukup mengenai titik-titik yang aman untuk kepala kita. Nah, ini kita gunakan, dan dia tidak boleh menimbulkan panas di kepala kita, sehingga di sini ada lubang-lubang dan jarak antara kepala dengan atas ini melindungi manakala
ada jatuh benda atau apapun tidak langsung masih ada jarak dengan kepala kita ya. Ini sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai pelindung kepala. Nah, selanjutnya adalah safety shoes. Nah, ini safety shoes. Safety shoes ini berfungsi untuk melindungi kaki, di mana bagian-bagian dari safety shoes ini dirancang bisa melindungi kaki kita dari segala kondisi bahaya pada kaki kita. Ya, ini bisa kita lihat di bagian depan, ini sangat keras sekali, ini kejatuhan benda tidak masalah. Ini juga kelihatannya sangat tebal tapi ringan, tidak terlalu berat, dan kita gunakan safety shoes ini. Oke, ini sudah kita gunakan alat pelindung diri lengkap dalam proses kita dalam bekerja pada bidang otomotif atau bidang apapun. Ini bisa kita gunakan mulai dari helm, masker, kacamata, sarung tangan, ya, safety shoes, baju pelindung. Untuk selanjutnya, di sekitar bengkel ada satu alat yang kita butuhkan. Ini sementara kita lepas dulu karena kita akan mengidentifikasi tentang alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, alat ini digunakan untuk memadamkan api atau terjadinya sumber kebakaran. Jadi ada api di bagian mana, ini bisa kita gunakan untuk langkah pertama kita untuk segera mematikan, karena kalau tidak segera kita matikan, api tersebut dikhawatirkan bisa menjalar dan juga bisa menjadikan ruangan itu akan terbakar semuanya nanti. Sehingga ini harus kita siapkan, alat ini selalu ada di bengkel. Nah, di sini bisa kita lihat APAR yang ada di bengkel kami ini, tekanan udaranya di dalam ini masih terlihat dalam batas yang normal, baik. Ini di hijau maksimal ya, sehingga ini masih layak pakai, masih bisa kita gunakan untuk memadamkan api. Nah, sekarang klasifikasi apa yang dipakai untuk memadamkan api dari APAR ini? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa APAR ini menggunakan bahan untuk pemadaman itu adalah powder atau serbuk. Nah, kenapa kita pilih bahan yang menggunakan powder atau serbuk, bukan yang lain? Karena dengan powder ini bisa kita gunakan untuk mengatasi kebakaran dengan kelas kebakaran itu kelas A, kelas B, sekaligus kelas C. Jadi bukan hanya kelas A saja. Jadi bisa kita gunakan untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu adalah kebakaran kertas, kayu, tekstil yang kering ya. Ini bisa kita gunakan alat ini. Kelas B itu adalah cairan yang mudah terbakar seperti gas, bensin, dan minyak ya. Sekaligus APAR ini bisa kita gunakan untuk memadamkan api kelas C, yaitu kebakaran konsleting listrik ya. Nah, dengan pemilihan yang menggunakan serbuk ini, maka bisa kita gunakan untuk mengatasi 3 kelas tipe kebakaran. Nah, sekarang cara penggunaannya. Cara penggunaan yang pertama, ini ada pin pengaman beserta segel. Nah, kalau pin pengaman ini kita tarik, secara otomatis segel ini akan terlepas, dan pin ini kalau terlepas akan melepas kunci dari katup yang bisa kita tekan pada saat kita butuhkan untuk membuka. Jadi pertama kita lepas pin pengaman ya. Setelah itu kita arahkan, kita lepas selang dari botolnya.
Nah, ini kita bisa pegang dan kita bisa arahkan ke sumber kebakaran yang masih kecil, yang masih baru terdeteksi terjadinya kebakaran. Ya, ini bisa kita arahkan. Yang ketiga, setelah kita bisa mengarahkan, ini tinggal kita langsung bisa menggunakan atau menekan tuas katup dari apar ini, sehingga serbuk yang ada di dalam ini akan kita bisa semprotkan kepada sumber kebakaran, ya, dan bisa digunakan sekali lagi untuk tipe kelas A, kelas B, dan kelas C, yang mana untuk tipe A ini adalah kebakaran kertas, kayu, tekstil, yang tipe B ini adalah gas, bensin, dan minyak, dan tipe C ini adalah kebakaran listrik dan konsleting, ya. Jadi ini tidak perlu kami praktekkan karena secara teori ini sudah sangat mudah sekali penggunaannya, dan sudah dijelaskan juga di dalam botolnya itu pasti ada cara penggunaannya, ya, ada cara penggunaannya. Terus dan selain itu, setelah kita lepas pinnya, ya, pinnya ini, maka sudah akan langsung bisa kita gunakan untuk memadamkan api. Nah, yang pasti jangan sampai apar ini tidak kita kontrol. Jadi setiap saat, setiap waktu, jika memungkinkan harus kita kontrol. Tetapi manakala di bengkel mungkin secara berkala, secara prosedurnya itu harus berapa hari sekali, ya bisa kita lakukan pengontrolan. Intinya ini harus dikontrol bahwa ini masih berfungsi dan bisa kita gunakan, ya. Demikian apa yang bisa kita jelaskan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswi kita, dan salam SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.